Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adery Sawitri dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi bahasa dan sifat serta ciri hakikat bahasa. Definisi bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan itulah, bahasa hadir sebagai wadah atau sarana komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai alat komunikasi atau berinteraksi dengan manusia lain. Bahasa sendiri merupakan sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang kemudian berubah menjadi ucapan atau keluarnya arus udara lewat mulut. Kemudian, ciri dan sifat bahasa. 1. Bahasa memiliki sifat dinamis. Artinya, bahasa terus-menerus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi, atau perkembangan zaman dan teknologi yang maju. 2. Bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya, sesuatu yang tersusun, teratur, dan berpola. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis berarti bahasa tersusun secara teratur dan berpola. Adapun sistemis berarti tersusun dari beberapa subsistem. 3. Bahasa bersifat unik dan khas. Setiap bahasa memiliki keunikan atau kekhasan masing-masing. Sebagai contoh, bahasa Jawa memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh bahasa Sunda dan lainnya. 4. Bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal atau berlaku untuk umum. Diartikan sebagai bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Adapun bunyi bahasa yang berupa vokal atau konsonan pada semua bahasa di dunia. 5. Bahasa itu bervariasi. Artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Bentuk ideolog mencirikan perseorangan, kemudian bentuk dialek mencirikan kelompok masyarakat tertentu, dan ragam berupa bahasa formal, non-formal, tulisan, lisan, dan lainnya. 6. Bahasa itu berwujud lambang, diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Lambang dapat berupa abjad, angka, dan pelafalannya. Kemudian 7. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang diterima oleh alat pendengaran baik dari gesekan benda, manusia, dan lain-lain. Contoh, saat berbicara kita akan menghasilkan bunyi dari perucapan kata, kalimat, dan lain-lain. 8. Bahasa itu bersifat arbitrer, artinya berubah-ubah, tidak tetap, dan semenang-menang, tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa seperti huruf, angka, dan bunyi seperti konsep dari lambang tersebut. Bahasa contohnya seperti kuda yang terus di bahasa Jawa disebut sebagai jaran dan bahasa Inggris disebut sebagai horse, tetapi memiliki makna yang sama. 9. Bahasa itu bermakna, artinya setiap hal yang disampaikan pasti memiliki makna atau maksud. 10. Bahasa bersifat konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan suatu kelompok. Misalnya kesepakatan masyarakat, yaitu pintu adalah meja, maka pintu itu adalah meja. 11. Bahasa bersifat produktif, berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus, meskipun hanya terdiri dari unsur yang terbatas. 12. Bahasa itu manusiawi, artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia saja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.